Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Afifah, Tatia, Dimas, Devi, dan Irin dengan asisten Fikri Karim. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan sebuah presentasi yang berjudul Penentuan Kandidat Fungi Penghasil Biosurfaktan melalui analisis struktur dan filogeni berdasarkan zat soforolipid dari organisme Starmerella bombicola. Bioinformatika merupakan ilmu yang mempelajari penerapan teknik komputasional untuk mengelola dan menganalisis informasi biologis. Bioinformatika melibatkan beberapa disiplin ilmu antara lain yaitu biologi, statistika, dan ilmu komputer. Bioinformatika dapat diaplikasikan dalam beberapa hal antara lain yaitu untuk identifikasi gen dan anotasi fungsional, pencarian sekuen berulang, karakterisasi SNP, analisis haplotype, pencarian interaksi protein, komputasi proteomik, desain primer atau restriction analysis, prediksi struktur protein, identifikasi si aktif protein, dan analisis filogenetik. Berikut ini merupakan sejarah perkembangan bioinformatika. Sejarah perkembangan bioinformatika diawali pada tahun 1993, yaitu mulai ditemukannya struktur DNA. Kemudian pada tahun 1960, mulai dibuat database kumpulan sekuen protein. Selanjutnya pada tahun 1977, dilakukan pengembangan signal sequencing. Kemudian tahun 1979, disusun prototipe GenBank. Satu tahun berikutnya, yaitu 1980, mulai dikembangkannya database IMBL. Tahun 1988 mulai diinisiasi Human Genome Project. Kemudian pada tahun 1993 mulai dibuat database genome pertama pada ACDB, yaitu pada spesies C. elegans. Lalu pada tahun 1995 sequencing genome influenza mulai dilakukan. Tahun 1998 telah dikembangkan mesin high throughput sequencing oleh PI Biosystem. Tahun 2000, genom Drosophila berhasil disequencing, dan tahun 2001, Human Genome Project mulai dibentuk. Bioinformatika memiliki beberapa tujuan antara lain yaitu mengatur informasi biologis, menyusun informasi biologis dalam database, memproses, menganalisis, dan memvisualisasi data biologis, serta membagikan informasi biologis ke publik melalui internet. Biosurfaktan adalah biomolekul aktif permukaan yang dihasilkan oleh mikroorganisme dengan berbagai aplikasi. Biosurfaktan dapat mengurangi tegangan permukaan antarmuka karena bersifat hidrofobik dan hidrofilik. Biosurfaktan memiliki 3 fungsi utama yaitu 1. Meningkatkan luas permukaan substrat hidrofobik, 2. Meningkatkan availabilitas biologi substrat hidrofobik melalui pengurutan, dan 3. Mengatur pemasangan dan pemindahan mikroorganisme dari permukaan. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu biosurfaktan yaitu soforolipid. Soforolipid diproduksi oleh beberapa spesies ragi non-patogenik. Salah satunya adalah Starmerella bombicola. Soforolipid ini termasuk ke dalam golongan glikolipid. Soforolipid ditandai dengan moieta soforos dan lemak hidroksilasi. Soforolipid ini memiliki sifat antimikroba, anti radang, anti HIV, dan anti kanker, sehingga seringkali digunakan dalam berbagai bidang seperti bidang medis, kosmetik, dan teknik kimia. Nah, di sini ada contoh dari jalur sintesis soforolipid. Jadi ini contohnya itu terdapat pada Starmerella bombicola. Jadi di sini diawali dengan asam lemak berantai panjang, kemudian dia akan dihidroksilasi dengan enzim hidroksilase asam lemak omega 1. Nah, kemudian hasil akhir dari asam lemak ini adalah salah satu struktur dari soforolipid yang terdapat pada Starmerella bombicola. Jamur merupakan kelompok besar organisme saprofit dan parasit yang tergabung pada domain eukariota. Terdapat jamur makroskopis multiseluler, tetapi kebanyakan spesies jamur merupakan organisme mikroskopis berfilamen yang tersusun atas hifa dan kelompok uniseluler seperti ragi. Ciri dari kelompok jamur diantaranya dinding sel dari kitin, sifat non-fotosintetik, dapat membentuk spora, dan kebanyakan dapat membentuk hifa. Dalam bidang bioindustri, jamur dipandang sebagai kelompok organisme penting penghasil senyawa dan metabolit, baik yang baru ditemukan maupun yang sudah komersil.
Beberapa sifat jamur yang menguntungkan antara lain pertumbuhan yang cepat, pengolahan relatif murah, keberadaannya yang tersedia, dan sudah umum dipelajari. Berbagai senyawa dapat dihasilkan oleh jamur, termasuk biosurfaktan oleh jamur Starmerella bombicola. Kebutuhan dunia akan biosurfaktan terus meningkat, oleh karenanya perlu dilakukan pencarian kandidat jamur penghasil biosurfaktan. Pencarian kali ini dilakukan agar tersedia kandidat jamur penghasil biosurfaktan sebagai landasan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian kali ini yaitu menentukan kandidat enzim penghasil biosurfaktan pada fungi berdasarkan senyawa fosfolipid dari Starmerella bombicola. Berikut merupakan ringkasan percobaan yang akan dilakukan. Metode percobaan ini dimulai dengan melakukan SIBLAST atau perbandingan sequence glikosil transferase dengan sequence database fungi. Selanjutnya, hasil BLAST akan menunjukkan beberapa sequence yang homolog. Sequence yang homolog tersebut akan dilakukan alignment untuk dilakukan penyusunan pohon filogenetik. Berdasarkan penyusunan pohon filogenetik, didapatkan beberapa kandidat organisme awal yang akan dianalisis lebih lanjut. Analisis lebih lanjut tersebut berupa deteksi motif dan domain, sifat fisika dan kimia, yang akan menunjukkan kandidat akhir organisme yang memiliki potensi paling baik sebagai penghasil biosurfaktan. Berikut ini merupakan hasil pohon filogenetik menggunakan metode maximum likelihood. Dapat dilihat bahwa Starmerella bombicola memiliki kerabatan paling dekat dengan Challarolinthes, genus Verticillium, dan genus Coletotrichum. The highest log likelihood pohon filogenetik menggunakan metode maximum likelihood ini adalah sebesar minus 3744,17. Sedangkan pada hasil pohon filogenetik menggunakan metode maksimum parsimoni, didapatkan bahwa Starmerella bombicola memiliki kekerabatan paling dekat dengan Challarolinthes, Masonina coroneriae, Pialocephalus copiformis, Cadophora sp, Pezoloma ericae, Hyalosciva variabilis, genus Verticillium, dan genus Coletotrichum. Pada pohon filogenetik maksimum parsimoni, didapatkan konsistensi indeks sebesar 0,837466, retention index sebesar 0,805601, dan composite index sebesar 0,706165. Baik pada hasil pohon filogenetik menggunakan metode maximum likelihood maupun maksimum parsimoni, terdapat kesamaan yaitu Starmerella bombicola memiliki kekerabatan paling dekat dengan dua genus yaitu Coletotrichum dan Verticillium. Selanjutnya dilakukan analisis filogenetika dengan metode Bayesian. Metode ini menggunakan fungsi kemungkinan untuk membentuk suatu kuantitas atau yang biasa disebut dengan probabilitas posterior pohon yang menggunakan model evolusi berdasarkan probabilitas sebelumnya, sehingga akan menghasilkan pohon filogenetik yang paling memungkinkan. Berikut merupakan pohon hasil filogenetika Bayesian. Pohon ini menggunakan algoritma Markov Chain Monte Carlo yang menggunakan dataset yang kita miliki untuk menentukan kandidat-kandidat pohon yang akan terkonvergensi. Pohon ini merupakan pohon terpilih yang memiliki nilai probabilitas paling tinggi untuk menunjukkan dataset filogeni yang kita miliki dibandingkan dengan kandidat pohon lainnya yang memiliki average standar deviasi 0,011684. Apabila average standar deviasi sudah kurang dari 0,01, maka sudah cukup baik secara statistika. Berdasarkan hasil pohon filogenetika Bayesian, kandidat yang terpilih adalah Starmerella bombicola, Clara longipes, Coletotrichum fructiola, Coletotrichum gliosuproides, Verticulum nonavulvae, Coletotrichum asianum, Verticulum labiolae, dan Verticulum longisporum yang dipilih berdasarkan kerabatan yang paling dekat. Pada sifat fisika kimia protein digunakan parameter uji nilai PI, berat molekul, dan juga sifat hidrofobisitas. PI dan berat molekul secara umum dapat dijadikan salah satu parameter untuk mengetahui ukuran suatu protein serta berfungsi sebagai prediksi awal kemiripan molekul. Berdasarkan diagram, dapat terlihat bahwa enzim glikosil transferase memiliki nilai berat molekul dan PI yang berbeda dengan kandidat protein lainnya. Nilai parameter uji antar kandidat protein relatif sama, namun protein glikosil transferase memiliki nilai yang lebih rendah. Meskipun berbeda pada parameter ini, untuk mengetahui kesamaan fungsi antara protein glikosil transferase Starmerella bombicola dengan kandidat protein yang lain,
perlu dilakukan analisis lebih lanjut. Parameter hidrofobisitas merupakan parameter yang penting karena akan menunjukkan kemungkinan terjadinya interaksi antar muatan yang berdampak pada struktur dan fungsi dari suatu protein. Pada parameter ini, dibandingkan hidrofobisitas domain gram protein glikosil transferase dan dari hasil pensejajaran dengan kandidat protein lain. Domain gram merupakan domain khas dari protein glikosil transferase yang berada pada urutan asam amino 500 hingga 600. Seperti yang terlihat pada plot hidropati dari domain gram, terlihat adanya kesamaan pada beberapa bagian rantai asam amino. Kesamaan tersebut memungkinkan pula terjadinya kesamaan fungsi dari protein glikosil transferase Starmerella bombicola dengan kandidat protein lainnya. Dianalisis adalah protein yang berasal dari 8 organisme yang telah disebutkan sebelumnya. Protein ini berjumlah 12, yaitu protein glikosil transferase dari Starmerella bombicola dan 11 protein kandidat. 12 protein tersebut dianalisis domain proteinnya menggunakan Smart EMBL, di mana A adalah protein glikosil transferase dari Starmerella bombicola, sedangkan B sampai L adalah protein kandidat. Didapatkan bahwa protein glikosil transferase dari Starmerella bombicola memiliki 4 domain protein, yaitu pH, gram, glikosil transferase 28, dan UDP-GT. Sedangkan 11 protein lain memiliki domain protein yang sama, yaitu pH, gram, dan glikosil transferase 28. Berdasarkan fungsinya, didapatkan 5 protein dari spesies yang berbeda yang memiliki aktivitas yang sama seperti protein glikosil transferase dari Starmerella bombicola, yaitu aktivitas glukosil transferase. Berdasarkan fungsinya, didapatkan 5 protein dari spesies yang berbeda yang memiliki aktivitas yang sama seperti protein glikosil transferase dari Starmerella bombicola, yaitu aktivitas glukosil transferase. Protein tersebut adalah sterol 3 beta glukosil transferase, UDP glukosasterol glikosil transferase, dan glikosil transferase famili 1. Berdasarkan hasil analisis bioinformatika yang dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa protein yang menjadi kandidat enzim penghasil biosurfaktan pada fungi berdasarkan senyawa sofforolipid dari Starmerella bombicola adalah sebagai berikut. Pencarian protein menggunakan keseluruhan sekuens dapat menghasilkan kandidat protein yang memiliki fungsi yang berbeda. Oleh karena itu, untuk mencari protein dengan kesamaan fungsi, disarankan untuk melakukan pencarian berdasarkan domain protein. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan, terima kasih.